الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى مؤلف صاحب الكتاب الشيخ الإمام المفسر جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشيخ الإمام المفسر جلال الدين عبد الرحمن المهدي نفعنا الله بهما وببركاتهما في الدين والدنيا والآخرة وآلهما ومشايخهما ورسولنا وأعمالنا كافة وأصحاب الكتب الذي قرأناها ولفضول العلم والحكمة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Qad taqalluba wajhika fis samai. Qad itu litahqiq, sungguh benar ya. Sungguh kami melihat taqalluba ay tasarrufa wajhika fis samai fi jihatis samai. Sungguh kami melihat berubah-ubah, artinya tasarruf wajhika fis sama wajhati sama, berulang-ulang mukamu menghadap ke langit, muta'alliqan ilal wahyi. Ini kalimat ini ya, as-sama digantungkan kepada kalimat wahyu ya. Jadi maksudnya maknanya Nabi itu awal perintah sholat itu menghadap Baitul Maqdis. Sholat itu menghadap Baitul Maqdis, Palestina. 16 bulan ya, 16 bulan 17 bulan berapa hari gitu, kemudian perintah untuk memindahkan kiblat itu turun. Tetapi sebelum perintah itu turun, Nabi itu sering nengok ke atas, nengok ke atas ya, itu yang dimaksud qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sungguh melihat kau bolak-balik mukamu itu menghadap ke langit. Nah itu muta'alliqun lil wahyi, karena berhubungan dengan wahyu. Mutasyawiqan lil amri bistiqbalil ka'bati. Sangat mustausyikun, sangat rindu lil amri, agar ada perintah bistiqbalil ka'bati, untuk menghadap ke kiblat.
Wa kana yawaddu dzalika, dan Nabi Muhammad itu ingin sekali yang demikian itu. Li'annaha kiblatu Ibrahim, karena Ka'bah itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim. Kalau Palestina itu kiblatnya Ishak, Yakub. Ya. Wa li'annaha ad'a ila Islamil Arabi, dan oleh karena Ka'bah itu bisa mengajak keislamannya orang-orang Arab. Lalu fala nuwalliyannaka nuhawwilannaka, maka kami merubahnya kiblatan tardaha, kepada kiblat yang kau suka, ya, tuhibbuha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, fawalli wajhaka istaqbil fis salati syatra nahwal masjidil haram, maka hadapkanlah mukamu, ya, menghadap di dalam salat itu ke arah Masjidil Haram. Ini coba lihat, disuruh menghadapnya itu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Lihat, salatnya disuruh menghadap Masjidil Haram, bukan disuruh menghadap Ka'bah. Betapa susahnya orang yang di luar kota Mekah itu untuk menghadapkan mukanya pas gitu loh ke Ka'bah. Bapak-bapak, tadi sholat maghrib menghadap kiblat nggak? Yakin nggak ngadap kiblat? Enggak. Kalau yakin itu tarik benang dari sini ke sana. Mungkin nggak? Maka kita itu beribadahnya itu zon. Kalau masih menghadap masjidnya lebar betul. Sekarang sudah ada perluasan masjid. Masjidil Haram sekarang sudah diluaskan setengah dari yang sudah ada. Kalau Masjid Nabawi 18 hektar, mungkin Masjidil Haram 2 kali lipat. Nah, asalkan bisa menghadap ke Masjidil Haram sudah cukup, walaupun tidak pas menghadap Ka'bah. Karena perintahnya fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, bukan syatral Ka'bah. Oleh karena itu Bapak dan sekalian, jangan ribut dulu gara-gara ya terjadi gempa, lempengan, bumi pecah, semua nggak tanpa ilmu, sholatnya dimiringin. Miringnya berapa? Ya semaunya aja, nggak boleh. Ya, ada ilmunya. Saya cerita ya, dekat rumah saya ada masjid di daerah di dalam itu. Yang muda sama yang tua itu ribut. Kalau yang tua belokin ke kiri, nanti kalau ini rawu kemana terus. Saya datang minta, maka saya bilang ya kita ikutin yang tua, yang muda saya kedipin. Maksudnya jangan dibantah. Oke Bang, lempengan bumi patah. Oke, kita geser ini kiblatnya. Itu patahnya berapa mili Pak? Berapa derajat patah? Dia nggak bisa jatuh, cuma patah doang. Itu pun dengar di televisi. Nggak boleh beragama gitu. Ya. Kalau dibilang patah kemiringannya itu berapa miringnya? Sehingga kita mesti meluruskan. Nggak tahu. Ya. Jadi saya bilang nanti kalau Bapak sudah tahu baru kita ubah. Sebelum Bapak bisa menghadirkan pembuktian secara ilmiah, biarkan sholat pada ini aja. Setuju Pak? Setuju. Ya sudah selesai. Nah, mau dimiringin berapa derajat mau dimiringin? Jadi ada satu pendapat Ibnu Abbas yang boleh dipedoman. Jadi Al-Ka'bah
kiblatun li ahli masjidil haram. Ka'bah itu kiblatnya orang yang sholat di Masjidil Haram. Di dalam tuh wajib ya, nggak sah kalau nggak menghadap Masjidil Haram. Wal Masjidil Haram kiblatun li ahli Makkah wa ghairi. Ya, Masjidil Haram itu menjadi kiblatnya orang Mekah dan yang semua seluruh dunia itu menghadapnya menghadap orang Mekah itu, maka sholatnya menghadap masjid saja sudah cukup. Ya. Wal Makkatu kiblatun li ahlil masyriqi wal maghrib. Maka Mekah adalah kiblatnya bagi penduduk bumi timur dan barat. Enteng gak beragama jadi? Asal kau sudah mengarah ke Masjid Nabawi, sudah berhasil bagi orang Mekah. Asal sudah kena kota Mekah, berapa ribu hektar itu ketemu, maka sudah cukup menghadap. Itu pendapatnya Abdullah bin Abbas, ya sahabat Nabi yang masyhur sebagai ahli tafsir. Jadi jangan ya, yang repotnya lagi imamnya dibelokin, makmumnya, karpetnya nggak dibelokin. Itu semua menunjukkan tidak ada ilmu. Ya, jangan begitu. Pernah lihat nggak di masjid? Imamnya udah dimiringin, tapi makmumnya nggak dimiringin. Berarti kiblatnya tidak sama kalau gitu antara imam sama makmum. Jangan ya. Jangan. Harus ada ilmunya. Jadi fawalli wajhaka ay istaqbil fis salati syatra nahwal masjidil haram. Arahkan di dalam salat menghadap Masjidil Haram, bukan Ka'bah. Ail Ka'bati, ya Ka'bah bagi orang yang ada di dalam. Wahai sumakuntum, dan di mana saja kalian berada, kitabun lil ummah, diarahkan, ditujukan kepada seluruh umat. Di mana saja kamu berada, fawallu wujuhakum fis sholati syatrah. Arahkan muka kalian di dalam sholat itu ke arah Masjidil Haram. Maknanya orang timur seperti Indonesia menghadap barat. Orang yang ada di utara, ya maka dia menghadap ke selatan. Orang Yaman yang ada di selatan, sholatnya menghadap utara. Maroko yang di sebelah barat, sholatnya menghadap timur. Itu yang dimaksud dengan fawalli wujuhakum syatra. Aina ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Di mana saya? Nah, arahnya tidak sama, tapi titiknya sama. Ya, dan itu hanya ada dalam Islam. Ini juga oleh orang-orang Wahabi dipahami bahwa Allah itu memang di langit. Allah itu memang adanya di atas. Ya, karena Nabi ya membolak-balik menengadah ke langit. Bahkan doa setelah berwudu pun ya pada sebuah thariqah pengamalan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu melihat ke langit. Nah itu mereka mengatakan Allah itu memang di langit. Tapi kita ahli sunnah tidak sependapat dengan pendapat itu. Jadi menghadap ke langit itu adalah untuk menunjukkan ketinggian, keluhuran. Bukan maknanya Allah itu di atas. Sebab kata di atas itu juga nama tempat. Sementara Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada perumpamannya. Kalau masih bertempat, berarti dia terikat oleh ruang, terikat oleh waktu. Berarti sama dong dengan manusia, dengan makhluknya yang nggak bisa melepaskan waktu.
ruang dan waktu. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Wa innal ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan Alkitab, orang Yahudi, orang Nasrani itu, la ya'lamuna, mereka itu benar-benar sudah tahu. Ya, la ya'lamuna, lamul qasam. Benar-benar mereka itu sudah tahu. Annahu ay tawalla ilal ka'blatil haqqu, bahwa perubahan menghadap Ka'bah itu al-haqqu, kebenaran, sabitun min rabbihim, ya, ketetapan dari Tuhan mereka. Lima fi kutubihim min nahtin Nabi sallallahu alaihi wasallam min annahu yatahawwala ilaiha, sebagaimana tertulis di dalam kitab-kitab mereka dari sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu yatahawwalu ilaiha, bahwa Nabi itu mengarahkan, memindahkan, mengarahkan itu ke Ka'bah. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Allah lalai amma ya'malun, dari apa yang mereka lakukan. Nah, yang dimaksud dengan amma ya'malun, ketika mereka hilangkan sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada di dalam Taurat. Allah gak lalai bahwa sebenarnya sifat itu tadinya ada, tadinya tekstual, kemudian oleh mereka dihapus. Ya. Bitahi, ya, boleh dengan tak itu ya, amma ta'malun ayyuhal mu'minuna, kalau menggunakan tak. Jadi wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah tidak lalai dari apa yang kalian lakukan wahai orang yang beriman. Mimtithali amrihi, dari segala melaksanakan segala perintahnya. Wabil ya'i, dan boleh kenderaan membaca bighafilin amma ya'malun, pakai ya bukan nyata. Ail yahudu min inkari amril kiblati, yaitu orang-orang Yahudi yang mengingkari urusan kiblat. Jadi ketika Nabi Muhammad menghadap Palestina, menghadap Baitul Maqdis, itu adalah agar supaya pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, dan pengikut Muhammad itu jadi satu kiblatnya. Ide menyatukan umat itu sudah dilakukan dengan menyatukan arah kiblat, tapi mereka nggak mau, justru malah menghilangkan catatan-catatan apa yang berkenaan dengan Nabi Muhammad. Nah, ketika turun ayat ini, Nabi menghadap Ka'bah, mereka kebakaran jenggot. Kenapa Muhammad memindahkan hadapannya yang tadi semula menghadap ya Al-Aqsa, kemudian menghadap Baitullah? Rame lagi mereka. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma taba'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Ya. Walain lamu qasam ini, seandainya sungguh-sungguh ataital ladzina utul kitaba, kau berikan kepada orang-orang yang sudah diberikan Alkitab. Ya, ini Nabi diberitahukan oleh Allah. Lain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin. Sungguh bila kau datangkan kepada mereka yang telah diberikan Alkitab itu bikulli ayatin, pada setiap ayat, ala sidqika fi amril qiblati,
yang menunjukkan kebenaran engkau ya Muhammad dalam masalah kiblat ini, ma tabi'u ayat ba'una kiblatak, mereka tidak akan mengikut kepada kiblatmu. Allah sudah bilang. Ya, jadi ma tabi'u ayat tabi'una kiblatak inadan, ya. Mereka tidak akan mengikut kiblatmu itu karena menentang. Wa ma anta bitabi'in kiblatahum, dan engkau ya Muhammad tidak akan mengikut terhadap kiblat mereka. Jadi sampai hari kiamat tidak akan ada persamaan kiblat lagi. Ya, qat'un li tam'ihi fi islamihim wa tam'uhum fi audihim ilaiha. Ya, secara pasti dari keinginannya Nabi Muhammad fi islamihim, atas keislaman orang-orang Yahudi, wa ta'uhu fi aulihi ilaiha, dan keinginan mereka kembalinya Nabi Muhammad ya ilaiha, kepada ya kiblat yang mereka sudah lakukan itu, yaitu ya Baitul Maqdis. Jadi Bapak sekalian, kalau kita lihat ya, Baitul Maqdis itu satu komplek yang kompleknya di situ dari mulai Nabi Ibrahim, ya, Nabi Yusuf, istrinya dan lain sebagainya itu dikuburkan di dalam situ. Kemudian ada daerah Ratapa, yang mereka itu disitulah tempat munajat dengan cara meratap. Para Nasrani juga ada tempat kebaktiannya di sana. Bethlehem, ya, Baitul Lahmi, mereka nyebutnya Bethlehem. Nah, orang Islam juga ya menghadap ke sana, bahkan sunnah kalau ke sana itu untuk sholat 2 rakaat, karena itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj terjadinya di situ. Tetapi keinginan itu tidak terlaksana, dan ayat ini mengatakan kau tidak akan ikut kiblat mereka, dan mereka tidak akan mengikuti kiblatmu ya Muhammad. Jadi ya sudah, masing-masing. Jadi sudah ada sebuah rekonsiliasi gitu, ingin menyatukan oleh Nabi Muhammad, tetapi tidak berhasil. Ya, jadi wama ba'duhum bitabi'in kiblata ba'din, dan tidaklah sebagian di antara mereka ya menjadi pengikut terhadap kiblat yang lainnya. Jadi ada yang mau mengikuti Nabi Muhammad di kalangan Yahudi, ya, di antaranya itu adalah Abdus Salam, orang yang membenci, mau menyelakai Nabi tapi dia masuk Islam. Nah, jadi orangnya Yahudi tetapi mengikutinya. Jadi wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'din, dan tidaklah sebagian dari mereka yang masuk Islam itu bitabi'in qiblata ba'din, mengikut terhadap kiblat yang lain. Al Yahudu ya kiblatan Nasara, bahwa orang Yahudi itu tidak akan mengikut kiblatnya orang Nasrani. An-Nasara bil aksi, begitu juga orang Nasrani tidak akan mengikuti kiblatnya orang-orang Yahudi. Wala in tabata ahwa'ahum allati yad'unaka ilayya min ba'di ma ja'aka minal ilmi al wahyi innaka idzal laminadh dhalimin. Nah, ini penegasan yang terakhir. Wala ini tabakta ahwa'ahum, sungguh bila engkau ya Muhammad mengikuti keinginan mereka, allati yad'unaka ilaiha, yang mereka meminta agar kau kembali kiblat seperti yang semula, min ba'di ma ja'aka minal ilmi ail wahyi, setelah turunnya kepada engkau daripada ilmu, yaitu wahyu dari Allah.
innaka idzan ya in tabaqtum fardan laminadh dhalimin. Maka sesungguhnya engkau ketika itu ya ini tabaqtum fardan ya, ketika kau mengikutinya ya dalam melaksanakan kewajiban laminadh dhalimin, kau termasuk orang-orang yang zalim ya Muhammad. Jadi kalau seandainya Nabi Muhammad mengikuti keinginan mereka itu, maka Nabi Muhammad dicap oleh Allah zalim. Nah oleh karena itu Bapak sekalian, keributan tentang Palestina yang sekarang ini tidak berkesudahan, dia akan terus menjadi sebuah pemikiran ya para agamawan, ya, bukan cuma Muslim, orang Yahudi dan ya Nasrani juga sama cara berpikir. Dari lantaran memang nggak bisa disatukan. Jadi kalau kita bilang begini, Yahudi, Nasrani dan Islam itu kan Tuhannya sama. Tuhannya sama, Allah. Kemudian kitabnya namanya beda-beda, tapi substansi perintahnya itu sama. Mengesahkan Allah dan perintah-perintah ritual itu sama. Gitu. Kenapa nggak bisa akur? Gitu? Maka jawabannya karena ada intervensi manusia terhadap otentitas yang mereka punya kitabnya. Jadi maknanya seandainya orang Yahudi, orang Nasrani dan Islam itu pegang otentitas daripada kitab yang mereka turunkan dan mengerti benar substansi dari ajaran Tuhannya, sebenarnya bisa. Jadi di masa Nabi itu sudah ada informasi ya. Dulu kita sudah membahasnya di dalam surah Al-Baqarah. Mereka tidak suka setelah tahu bahwa Nabi Muhammad itu dari Ismail, bukan dari Ishak, maka mereka menghilangkan. Ya, karena memang dari Ishak lah, dari Yakub lah yang melahirkan keturunan, ya, Nabi dan Rasul. Nah, kalau dari Ibrahim yang dari Ismail ini, dari Siti Hajar ini, setelah Ismail jauh sekali berabad-abad baru ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada lagi antara Ismail dengan Nabi Muhammad itu Nabi, apalagi Rasul tidak ada. Ya. Sebabnya itu. Jadi yang akan seperti ini. Ya. Terus, dan ini bagian dari semua cobaan. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitaba. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka itu Alkitab, yang kami berikan At-Taurat dan Injil, ya. Ya'rifunahu ay Muhammadan. Mereka itu sebenarnya mengerti tentang Muhammad itu karena sudah disebutkan. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal betul siapa anak-anak kandung mereka. Orang Yahudi, orang Nasrani itu kenal, pasti kenal siapa anaknya, siapa anak tetangga. Kenapa? Jelas. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu betapa jelasnya sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Aslinya itu ada. Ya. Bina'tihi fi kutubihim. Ya, dengan menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad fi kutubihim pada kitab mereka itu ada. Qala Ibnu Salam, berkata Ibnu Salam,
Laqad araftuhu hina ra'aituhu kama a'rifu ibni wa ma'rifati Muhammadin asyaddu. Ibnu Salam ini orang Yahudi dan dialah yang Muslim dan banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Salam, Ibnu Salam, salah satu sanad ya hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Salam itu dia mengatakan, awwalu ma sami'tu min Muhammadin afsus salam it'amut ta'am wasilul arham wa qiyamul lail wan nasu niyam dakhalat jannata darussalam. Itu hadis itu diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Salam, orang yang Yahudi masuk Islam, dan dia yang mau bunuh. Waktu dia lihat pertama kali yang dilihat itu Nabi Muhammad itu, ini muka bukan muka tukang tipu. Dan 4 yang pertama dia dengar kata Nabi, afsus salam, jangan lupa kalau ketemu sama siapa saja ucapin salam, assalamualaikum. It'amut ta'am, kasih makan orang yang gak makan kalau punya. Wasilul arham, sambung silaturahim, gak boleh putus. Karena dulu orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin kota Mekah itu biasa putus sama bapaknya, putus sama ibunya, putus kakak sama adik, itu biasa, suruh nyambung. Wasallul lail wan nasu niyam, salat malam ketika orang sedang tidur, salat malam disuruh. Ya, tadkhulul jannata darussalam, kau akan masuk surga assalam. Kata Abdullah bin Salam yang tadi dia mau menyelidiki Nabi Muhammad, ini nggak mungkin orang biasa, karena perintah itu sudah diucapkan di dalam Taurat, di dalam Injil itu sudah ada perintah dan tanda-tandanya itu ada. Maka dia mengatakan, laqad araftuhu, sungguh aku mengenal Muhammad, hina ra'aituhu, ketika aku melihatnya, kama a'rifu ibni, sama dengan aku mengenal anak-anak kandungku, wa ma'rifati li Muhammadin asyaddu, bahkan mengenal Nabi Muhammad itu lebih kuat ketimbang mengenal anak kandungku sendiri. Itu pengakuannya orang yang sportif, orang yang jujur. Ya, Ibnu Salam mengatakan itu. Nah, jadi Bapak sekalian, selama otentitas kitab-kitab Samawi itu tidak original, maka jangan berharap ada sebuah kebersamaan, duduk bersama antara Yahudi dengan orang Islam di dekat. Memang berat, ya, memang resiko. Tetapi nanti pada akhirnya Palestina adalah negeri yang paling aman, yang paling subur. Nanti Arab akan berbalik menjadi daerah yang paling rusak. Arab menjadi negara yang paling tidak bisa diharapkan. Maka pada saat itu kata Nabi, kalian pindahlah ke Palestina. Nah, tinggalin Ciputat, jual tanahnya, rumahnya, pindah ke Palestina. Kalau nyampe umurnya. Jadi ini skenario Tuhan ini, tentang blueprint skenario ini, nggak ada yang bisa menangkap secara utuh, karena sudah dicoba sama Allah untuk menyatukan kiblat itu. Nggak bisa. Para ganasnya semacam itu, genosida, ya, penghangus, membumi hanguskan, ya, orang-orang Gaza. Nanti akan ada itu, ya, episode berikutnya itu yang berubah sehingga akan terbalik.
negara-negara Arab yang rusak. Jadi kalau sekarang Saudi sudah punya bioskop, sudah punya Las Vegas, tempat bermain judi, sudah ada khusus tari perut wanita. Maka sebenarnya kan di Mekah, di kotanya itu udah apa bedanya dengan Singapura, dengan Amerika itu sama, dan itu akan berubah. Nanti pada saatnya kata Nabi, kalian pindah saja nanti ke Palestina. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa. Nah ini diulang lagi. Wa inna fariqam minhum, sesungguhnya kelompok kecil di antara mereka yaktumunal haqqa, ainakah, mereka menyembunyikan kebenaran. Nah yang dimaksud menyembunyikan kebenaran, nak tahu sifat-sifat Nabi Muhammad yang ditulis di dalam kitab-kitab. Wa hum ya'lamun, dan mereka sebenarnya mengetahui itu. Hadzal ladzi anta alaihi haqqu ka'inun min rabbik. Ini yang kau berada padanya ya Muhammad, ya, al-haqqu min rabbik, bahwa kebenaran itu ka'inun min rabbik, adanya dari Tuhan. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu ya dengan ketetapan Al-Qur'an. Syakina fihi, orang-orang yang ragu dalam masalah ini. Ai minan hadzal nau, macam yang ini, bahwa ablahu min la tamtar. Ini maknanya mumtarin, lebih ablah, lebih kuat maknanya mumtarin min tamtar, dari kalimat laminal tamtarin, ya, tamtarun gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pernah lihat di media sosial itu bahwa sifat Nabi Muhammad itu juga ada di kitab orang-orang Hindu, ya, ada di kitab orang-orang Hindu, ya, apa namanya, Weda. Saya beli itu kitab, saya beli. Cuma di petunjuk itu tidak disebutkan halaman berapa dan kata yang mana, karena memang itu bahasanya bahasa Sanskerta ya, walaupun ada terjemahannya. Yang mana itu yang dimaksudkan, bahwa di dalam Weda itu juga ada penjelasan tentang sifat-sifat Nabi yang terakhir. Yang saya tahu bahwa Jamaluddin Al-Qasimi, penulis kitab tafsir Al-Qasimi itu, beliau yang mengatakan bahwa agama Samawi itu Buddha, bukannya Hindu. Ya, jadi ketika membahas surah At-Tin, Wat-Tin, demi buat tin, itu yang dimaksud adalah pohon di mana tempat ya tahanusnya tokoh Buddha Siddhartha Gautama menurut perspektif kita. Zaitun, ya, buah zaitun itu adalah buah yang menjadi simbol ketika Siti Maryam melahirkan Isa, sehingga Zakaria bertanya, apa ini yang ada di tempatmu, dari mana ini? Azza min fadli rabbik, ini dari karunia Allah. Berarti zaitun simbol Isa. Waturi sini, Bukit Tursina itu adalah simbol Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota yang aman ini adalah Mekah. Jadi Buddha, ya, tin, kemudian zaitun itu simbol dari Nabi Isa. Dari sini simbol Nabi Musa.
Musa, wa hadzal baladil amin simbol Nabi Muhammad. Dan itu satu-satunya tafsir yang punya penafsiran tentang agama samawi, cuma Al-Qasim, nggak ada lainnya. Tapi rumit mau membantahnya karena dia punya tesis yang orang yang mau membantahnya yang harus punya antitesa. Nah, tapi yang saya maksud ini Hindu ada sifat-sifat Nabi disebutkan. Saya beli itu, apa itu? Saya beli, saya cari ini. Cuma agak serem. Menurut saya itu baca itu kalau malam serem. Jadi saya nengok-nengok juga. Coba beli. Jadi kalau kita itu senang sama ilmu itu, jadi explore gitu, cari, kejar, biayain gitu. Saya baca. Tiap hari saya baca. Karena ada terjemah yang mana yang mengatakan bahwa di situ ada sifat nabi-nabi terakhir itu, dan itu cocok dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ini benar, maksud saya, berarti agama samawi itu 5. Itu, tapi sampai saat ini, ya, belum saya ketemu. Nah, dan tadinya saya taruh sama-sama di tempat kita, karena saya anggap itu tidak. Tapi gelisah saya. Kadang-kadang enak sih kan, saya ambil, saya bungkus, saya taruh di tempat yang lain. Coba beli. Ya, bener nggak? Adalah saya. Kalau udah ketemu nanti kasih tahu. Walikullin minal umami wijhatun. Pada setiap umat wijhatun ay kiblatun, ada kiblat. Huwa muwalliha, ya, yang ia mengarahkan wajhahu fi sholatihi, wajahnya di dalam sholat. Wa fi qiraatin maulaha, ya, wa maulaha bukan muwalliha. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Badiru ila ta'ati wa qubuliha, ya, berlombalah kalian dalam kebaikan, maknanya bersegeralah ila ta'ati, dalam ketaatan, ya, wa qubuliha, dan menerima kebaikan-kebaikan. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an, kemana saja kalian berada, ya'ti bikumullahu jami'an, akan datang kepada kalian Allah, ya, pada kalian semua. Yajma'ukum yaumal qiyamati, Allah lah yang akan menghimpun kalian semua pada hari kiamat. Fayujazikum bi'amalikum, maka akan dibalas kalian oleh Allah bi'amalikum, berdasarkan amal-amal kalian. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa min haitsu. Tanya mau Ustaz? Ya. Berkaitan dengan nabi-nabi tadi, saya tanyakan. Zulkifli kan dikatakan seorang nabi, tapi ada yang berbeda juga adalah pemilik Al-Fataru. Al-Fataru, bukan Al-Fataru, artinya tidak takut nama. Bagaimana menurut? Iya, susah ya, tadi sama ya. Susah pembuktian tentang yang lama itu, klaim yang satu dengan yang lainnya semacam ini belum surat pembuktian. Saya kasih contoh tadi itu, Al-Qasim itu sampai sekarang belum ada ulama tafsir yang membantah. Juga tentang Zulkifli itu tadi.
memang ya ada yang mengatakan demikian. Tapi susah itu, pembuktiannya susah karena itu menyangkut. Sebab begini, kalau ada pembuktian, umpamanya ada pada turas atau relief yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tempo dulu yang ortodok umpamanya. Maka kalau kita membenarkan itu sama saja dengan membesarkan dan mengakui adanya Israiliyat gitu. Itu konsekuensinya. Ini memang rumit. Sehingga ulama sepertinya ulama tafsir ya sudah biarkan saja pada pakemnya masing-masing mengatakan tentang apa yang ada tentang keberagamannya. Maka nanti ditunggu saja bagaimana Allah memberikan kecerdasan dan membenarkan. Nah, satu yang kita tunggu ini kan sekarang teknologi kan luar biasa. Tapi yang belum, bahwa sebenarnya kita bicara, saya ngomong semacam ini, sebenarnya ini suara ini, gelombang ini tidak hilang. Kan kalau kita ngetik, kita udah sepakat ya, jejak digital, tulisan, gambar, video, walaupun si pemiliknya sudah menghapus, tidak terhapus. Masih ada tuh jejak digital. Ini oke. Sekarang ini suara, gelombang suara itu sebenarnya tidak hilang, tetapi dia terakumulasi pada di mana ada istilahnya dalam ilmu pengetahuan yang mereka itu terkumpul. Nah sekarang ini anggaplah rekaman yang bersifat global ini bisa menurut ilmu pengetahuan nanti ini bisa diambil nih, rekaman kutipan ini bisa diambil. Jadi nanti kita akan mendengar bagaimana penolakannya Nabi Isa ketika dia dituhankan, bagaimana ucapannya Uzair ketika dia dituhankan. Nah termasuk juga ucapan-ucapan tentang Nabi Ibrahim keturunannya siapa. Maka validitas sekarang ini Al-Qasimi, orang yang berkata tentang Zulkifli dan lain sebagainya, pada saat itu kalau ini dia akan terjadi. Cuma kapan? Ketika rekaman gelombang suara yang kita ungkapkan itu nanti direkam. Jadi nanti sampean anak cucu kalian itu kalau mau lihat itu dulu si Mbah ngomongnya apa gitu, dia bisa cek gitu. Aslinya dari mana semua bisa ketahui. Karena gelombang suara ini enggak hilang. Ya umurnya harus panjang berapa ratus tahun, berapa tahun. Jadi jawabannya nggak akan memuaskan. Cuma itu yang bisa dijawab. Ala bismillahirrahmanirrahim. Allah
عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأشفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء القوم أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى مرة سمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعب بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس وشيخ أحمد بن عبد القادر باشر وشيخ محمد بن أحمد مشموس وشيخ المعلم محمد شافي هذامي وشيخ عبد الكريم مرزوقي وجميع مسايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا منه وأصحابها ومن الذاكرين الله كثيرا بخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحداقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء إماما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام بالعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لقاء أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الإخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا بابتسام منا